Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu Bab 569. Di lantai 1, para guru dan siswa semua universitas bingung. Ini tempat berkumpulnya sekolah-sekolah paling terkenal. Pagi-pagi sudah ramai. Dengan berkembangnya sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi, seharusnya semakin banyak mahasiswa yang datang untuk berkonsultasi dengan masyarakat di masing-masing universitas. Mengapa mereka semua lari ke lantai 2 hanya dalam sekejap mata? Di lantai 2 yang sudah lama sunyi, tiba-tiba datang banyak orang. Hal tersebut langsung menarik perhatian para guru dan mahasiswa universitas di lantai 2 tersebut. Melihat banyaknya orang, para mahasiswa universitas di lantai 2 mulai memperkenalkan sekolahnya kepada orang-orang yang datang ke arahnya. Namun, ketika salah satu dari mereka baru saja meraih satu orang dan siap untuk memperkenalkan universitasnya, siswa tersebut bertanya terlebih dahulu, di mana meja konsultasi pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing. Mahasiswa dari semua universitas lain telah menghadapi situasi yang canggung pada saat yang bersamaan. Tak berdaya, mereka hanya bisa membimbing jalan. Akibatnya, sekelompok besar orang berlari ke meja konsultasi pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing. Hanya beberapa menit kemudian, koridor di depan meja konsultasi pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing dipenuhi orang. Meskipun tempat itu terpencil dan koridornya relatif lebih pendek, orang masih dapat dengan jelas melihat sekelompok besar orang di luar koridor. Di bawah tatapan iri para guru dan mahasiswa dari universitas lain, kerumunan yang padat bergegas ke meja konsultasi UJCM. Saat mereka melihat ini, 2 guru dan 3 siswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing tercengang. Hanya ada beberapa orang di saat-saat terakhir. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang dalam sekejap mata? Jangan memaksa, semuanya. Keselamatan pertama. Melihat kerumunan yang padat, Meryang segera berdiri dan berteriak. Ketika semua orang diam, dia bertanya kepada siswa dan orang tuanya yang pertama kali bergegas ke meja, "Ada apa? Mengapa semua orang di lantai pertama datang ke lantai 2? Katakan pada saya." Orang tua siswa tersenyum ramah dan berkata, "Siswa sekolahmu sangat luar biasa. Tadi, siswa yang membagikan brosur sekolah Anda menyembuhkan siswa yang terkena flu parah di tempat. Semua orang melihat bahwa siswa biasa bisa begitu kuat, jadi mereka semua datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Anda dan melihat apakah anak-anak mereka cocok untuk sekolah Anda." Mendengar itu, Meryang berbalik karena terkejut. Tetapi dia menemukan bahwa Tuan Li dan 3 siswa di sebelahnya juga sangat terkejut. "Apa maksudmu dia baru saja menyembuhkan siswa itu di tempat?" Bapak Yang bertanya lagi. "Ya, dia sudah sembuh. Pileknya yang parah telah sembuh total. Dia juga menyusul kami. Dia ada di belakang kita." Orang tua siswa menjawab. Kedua guru dan 3 siswanya semakin takjub. Apakah ada bakat seperti itu di universitas mereka? Mereka belum pernah mendengar tentang dia. Meskipun mereka sangat bingung saat ini, para guru dan siswa tidak berani mengatakannya. Bagaimanapun, itu agak tidak pantas untuk mengatakannya pada saat ini. Begitu banyak orang datang ke sini untuk berkonsultasi karena reputasi mereka. Jika mereka meragukan hal ini, mereka akan merasa malu. Mereka harus bertanya siapa siswa yang kuat ini setelah mereka menyelesaikan konsultasi. Kemudian kedua guru itu segera memanggil siswa untuk bersama-sama menangani konsultasi. Konsultasi dimulai. Setelah banyak siswa yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi mengetahui sesuatu tentang pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing, mereka semua mengisi formulir dan meninggalkan informasi kontak mereka. Adegan konsultasi yang memanas membuat orang-orang dari universitas lain di sekitarnya sangat cemburu. Di lantai pertama, Fang Qiu melihat lebih dari separuh orang berjalan pergi. Dia tidak ragu-ragu dan bergegas ke atas untuk membantu. Setelah sibuk selama lebih dari 1 jam, akhirnya dia selesai berurusan dengan semua orang yang datang untuk berkonsultasi tentang universitas mereka. Kerumunan itu akhirnya berpencar. Para guru dan siswa UJCM, serta Fang Qiu, menghela nafas lega pada saat bersamaan. Sebenarnya karena terlalu banyak orang yang antri, sehingga banyak orang pergi ke tempat lain untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Diperkirakan akan ada sekelompok orang lain yang datang kemudian. "Ayo, ayo. Minumlah air dan istirahat sebentar. Bapak Yang berteriak. Mendengar itu, seorang siswa langsung membawa sekotak air mineral yang telah disiapkan dan menyerahkan sebuah botol kepada Fang Qiu. Semua orang haus setelah pagi yang sibuk. Fang Qiu tidak mengatakan apa-apa dan langsung melepas topengnya untuk diminum. Berdiri di sampingnya, siswa yang menyerahkan air kepada Fang Qiu meneguk air. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan sedikit santai.
Kemudian dia menoleh dan ingin bertanya pada Fang Qiyu apa yang terjadi di lantai pertama. Tapi begitu matanya tertuju pada wajah Fang Qiyu, dia langsung tertegun. Lalu, Fang Qiyu. Seolah melihat sesuatu yang luar biasa, siswa itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dengan matanya yang penuh kejutan. Di depan meja konsultasi, kedua guru, yang juga meminum air, menoleh dan melihat Fang Qiyu minum air. Mereka tertangkap basah dan langsung disiram air. Dua siswa lainnya juga tercengang. Ini sebenarnya Fang Qiyu. Siswa yang ditugaskan oleh sekolah dan terlambat lama sebenarnya adalah Fang Qiyu. Tidak ada keraguan bahwa semua orang di sekolah mengenal Fang Qiyu. Dia bukan hanya seorang mahasiswa di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing tetapi juga bintang populer di Weibo sekarang. Meskipun dia tidak merilis album atau merekam film, dia mendapat lebih dari 10 juta pengikut di Weibo. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa superstar seperti itu datang ke konsultasi? Fang Qiyu, kenapa kamu di sini? Bapak. Yang berdiri dan bertanya dengan heran. Sekolah mengaturnya. Fang Qiyu tersenyum pada Tuan Yang dan berkata, pemimpin sekolah meminta saya untuk mendaftarkan lebih banyak siswa. Mendengar itu, para guru dan ketiga siswa langsung teringat apa yang terjadi di lantai 1, yang baru saja mereka dengar dari ayah siswa. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Ternyata itu adalah Fang Qiyu. Tidak heran jika pasien bisa langsung sembuh. Namun, dia pasti sakit parah karena dia bisa pingsan saat masuk angin. Bagaimana Fang Qiyu menyembuhkannya? Fang Qiyu. Bapak. Li, yang sudah lama tidak berbicara, juga berdiri dan bertanya, tadi, ayah seorang siswa berkata bahwa kamu menyembuhkan siswa yang pingsan karena flu yang parah di lantai pertama. Benarkah itu? Iya. Fang Qiyu mengangguk dan berkata, saat itu, saya baru saja selesai membagikan brosur. Saat saya melihatnya pingsan, saya pergi untuk merawatnya. Metode apa yang Anda gunakan? Bapak. Li terus bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda bisa menyembuhkannya di tempat. Perawatan kerokan. Fang Qiyu menjawab sambil tersenyum, dan saya menggunakan sedikit qi. Saat mereka mendengar itu, kedua guru itu terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka mengangguk pada saat bersamaan. Bukan tidak mungkin menyembuhkan flu yang serius dengan metode gesekan. Ditambah, dengan qi misterius, itu normal untuk menyembuhkannya di tempat. Bagaimanapun, qi-nya bahkan bisa menyembuhkan kanker. Tepat ketika semua orang menatap Fang Qiyu dan bertanya tentang apa yang baru saja terjadi, seorang siswa dari sekolah lain juga mendengar suara itu dan segera berbalik untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pertama, dia melihat Fang Qiyu, dan kemudian dia melihat orang lain di UJCM. Setelah memeriksa semua orang, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Apa yang sedang terjadi? Dia pikir. Tiba-tiba, dia merasa bahwa seorang anak laki-laki tampak sangat akrab. Kemudian, dia berbalik untuk melihat wajah Fang Qiyu. Dalam sekejap, murid itu tiba-tiba melebarkan matanya. Saat dia menatap Fang Qiyu, dia tiba-tiba berteriak karena terkejut, Fang Qiyu. Sambil berteriak, mahasiswa dari universitas lain juga saling berbalik. Ketika mereka melihat Fang Qiyu, mereka semua sangat terkejut dan berteriak keras. Fang Qiyu, ini Fang Qiyu. Karena itulah dia terlihat begitu akrab. Ternyata itu Fang Qiyu. Fang Qiyu benar-benar datang. Dengan seruan para guru dan siswa dari universitas terdekat, berita tentang kemunculan Fang Qiyu dengan cepat menyebar. Beberapa siswa yang bertanya di lantai 2 mendengarnya. Tanpa ragu-ragu, mereka berlari ke arahnya satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang yang hadir dalam sesi itu tahu bahwa Fang Qiyu telah datang. Betulkah? Apakah Fang Qiyu benar-benar datang? Apakah itu Fang Qiyu dari Dokter Pengobatan Cina Muda? Fang Qiyu dari Universitas Pengobatan Tiongkok Jiangjing benar-benar datang. Ya dewa! Benar-benar Fang Qiyu. Tuan Fang Qiyu. Saya tidak percaya saya benar-benar bisa bertemu dengan Tuan Fang Qiyu. Saya sangat beruntung. Untuk sesaat, semua orang yang hadir meledak menjadi keributan. Tidak hanya peserta ujian yang datang untuk berkonsultasi, bahkan para orang tua yang mendampingi peserta ujian tersebut untuk berkonsultasi pun ikut bersemangat. Dia adalah seorang bintang, idola. Ada perasaan campur aduk antara keterkejutan dan kegembiraan. Semua orang berlari ke lantai 2 satu demi satu. Kali ini, ada lebih banyak orang daripada yang terakhir kali. Para peserta ujian di lantai pertama dan orang tua mereka berlari ke lantai 2 tanpa ragu-ragu. Hanya beberapa menit kemudian, lantai pertama, yang hanya memiliki sedikit suasana semarak, dalam sekejap kosong.
Itu bahkan lebih kosong dari sebelumnya. Hanya sedikit orang yang masih berkonsultasi. Jika bukan karena terlalu banyak orang yang bergegas ke lantai 2, bahkan mungkin orang-orang ini tidak akan tinggal. Di Weibo, semua orang masih mengecualikan sesi konsultasi satu persatu. Mereka semua menunggu untuk mengetahui sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi mana yang akan diikuti Fang Qiu. Segera, seseorang meninggalkan komentar di Weibo Fang Qiu. Menemukannya. Master Fang Qiu muncul di sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi di Jikuan, Provinsi Qilu. Komentar ini dilampirkan pada foto Fang Qiu berdiri di belakang stan UJCM. Meskipun fotonya tidak terlalu jelas, dapat dipastikan bahwa orang dalam foto itu adalah Fang Qiu. Setelah pesan ini diposting, orang-orang yang melihat semuanya memberi suka satu demi satu. Hanya dalam 2 atau 3 menit, komentar itu dikirim langsung ke posisi teratas komentar panas, sehingga semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Telah dipastikan bahwa Fang Qiu berada di pusat pameran internasional kota Jikuan. Sontak, semua netizen di Weibo jadi gila. Beberapa mengeluh mengapa Fang Qiu tidak pergi ke kota mereka dan beberapa mengungkapkan rasa iri mereka kepada orang-orang di kota Jikuan. Tentu saja, orang-orang di kota Jikuan memulai kelompok karena terkejut dan gembira untuk pergi ke pusat pameran internasional untuk menemukan Fang Qiu. Pada saat yang sama, di sebuah kafe yang berjarak 500 meter dari pusat pameran internasional kota Jikuan, Zhang Guangshu, senang bertemu dengan Anda. Saya orang yang bertanggung jawab atas kantor pendaftaran universitas modal. Ini adalah murid kita di sekolah. Di depan meja persegi, seorang pria parubaya dan seorang pria muda duduk di hadapan seorang pria muda berusia 17 atau 18 tahun. Senang bertemu denganmu. Anak muda bernama Zhang Guangshu menyapa mereka dengan sangat sopan. Tujuan kami di sini kali ini adalah untuk memberitahu Anda tentang informasi tentang berbagai jurusan di Capital University dan kemajuan studi di sekolah kami. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, kamu harus tahu bahwa seni dan sains liberal di universitas kita adalah yang terbaik. Anda adalah pencetak gol terbanyak sains di kota Jikuan tahun ini. Dibandingkan dengan universitas lain, Capital University tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik Anda. Sambil berbicara, pria parubaya itu memperkenalkan informasi tentang semua jurusan di Capital University, serta berbagai kemungkinan keuntungan yang bisa didapat anak muda itu jika dia masuk universitas. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 570. Sementara itu, di sebuah restoran tak jauh dari International Exhibition Center kota Jikuan, juga terdapat seorang pria parubaya dan seorang pemuda duduk di meja yang sama dengan remaja berusia 17 tahun. Pria parubaya itu bertanya, Wang Pei, di mana orang tuamu? Orang tua saya tidak akan mempengaruhi pilihan saya, jadi mereka ingin saya membuat keputusan sendiri tentang aplikasi perguruan tinggi nasional, kata remaja bernama Wang Pei. Kamu cukup mandiri. Pria parubaya itu menatap orang di sebelahnya dengan senyuman dan berkata, mari kita mulai bisnis. Anda adalah pencetak gol terbanyak seni liberal di kota Jikuan tahun ini. Saya yakin Anda sudah membandingkan informasi tentang Qinghua University dengan Capital University. Anda sedang mempelajari seni liberal, dan mata pelajaran terapan di sekolah kami adalah yang terbaik. Jika Anda ingin memilih jurusan teknik, Anda harus datang ke Qinghua. Saya mempelajari sesuatu tentang Universitas Qinghua. Wang Pei mengangguk dengan sopan dan berkata, saya tahu bahwa Universitas Qinghua memiliki divisi subjek teknik yang relatif rinci, yang memiliki kekuatan besar. Ini adalah informasi tentang Universitas Qinghua. Izinkan saya memberi Anda pengantar terperinci. Pria parubaya mengeluarkan materi dan menyerahkannya kepada Wang Pei, siap untuk menjelaskan lebih lanjut. Tapi saat ini, bas-bas. Ponsel Wang Pei bergetar. Permisi. Wang Pei tersenyum malu-malu dan mengeluarkan ponselnya untuk melihat-lihat, hanya untuk menemukan pesan teks dari teman sekelasnya. Isi dari pesan teks tersebut adalah, Fang Qiu muncul di sesi konsultasi untuk pendaftaran perguruan tinggi. Dia masih di pusat pameran internasional. Percepat. Saat dia melihat pesan teks ini, Wang Pei sedikit terkejut. Kemudian, dia segera meletakkan ponselnya dan berdiri. Apa yang terjadi? Pria parubaya dari kantor pendaftaran Universitas Qinghua juga terkejut. Bingung, dia bertanya, apakah ada yang salah? Maaf, saya punya keadaan darurat. Wang Pei berkata dengan nada meminta maaf. Apa masalahnya? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Pria parubaya itu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu butuh bantuan? Tidak perlu. Wang Pei buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, ini Fang Qiu.
Saya harus pergi dan melihat-lihat. Aku sangat menyesal. Setelah itu, ia langsung berbalik dan berlari sepanjang jalan menuju International Exhibition Center. Zhang Guangshu, pencetak gol terbanyak sains di kota Jikuan, sedang berbicara dengan guru dari kantor pendaftaran Capital University dan juga melihat bahwa grup WeChat kelasnya sedang berkedip dengan pesan. Saat dia bertanya, ternyata Fang Qiyu telah datang. Pak. Dengan ponsel di tangan, Zhang Guangshu berdiri dan menelepon guru dari kantor pendaftaran Universitas Ibu Kota. Dia membungkuk hormat kepada gurunya dan berkata, "Maaf, ada yang harus saya lakukan dan saya harus pergi sekarang." "Apa itu?" Guru itu tercengang. "Ini masalahnya." Zhang Guangshu berkata sambil tersenyum, "Fang Qiyu telah datang ke sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi. Saya akan melihat-lihat." Setelah itu, dia mulai berlari. Pada saat ini, baik guru dan siswa dari kantor pendaftaran Universitas Modal dan Universitas Qinghua mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Segera, mereka semua mengejar para siswa. Akibatnya, mereka tidak mengejar siswa tetapi malah bertemu satu sama lain. Segera setelah orang-orang dari kedua universitas tersebut bertemu, mereka menemukan bahwa situasi yang mereka hadapi persis sama. Perlu diketahui bahwa keduanya adalah pencetak gol terbanyak dari seluruh kota Jikuan. Meskipun orang-orang dari kedua universitas ini tidak berdiskusi, mereka diam-diam memilih universitas yang cocok untuk universitas mereka sendiri dan mencoba untuk membuat mereka mendaftar. Tapi mereka tidak menyangka bahwa sebelum bisa membujuk mereka, kedua pencetak gol terbanyak itu malah kabur. Namun, mereka kabur karena Fang Qiyu. Kedua orang di dua universitas itu sangat cemas. Mereka khawatir Fang Qiyu akan membuat dua peraih skor tertinggi ujian masuk perguruan tinggi melamar UJCM, jadi mereka segera berjalan bersama ke pusat pameran internasional kota Jikuan. Beberapa menit kemudian, ketika mereka masuk ke pusat pameran internasional, orang-orang dari kedua universitas itu semua tercengang. Di depan mereka, seluruh lantai pertama di tengah hampir kosong. Hanya ada beberapa orang. Guru dan murid sekolah lain tersenyum kecut. Saat mereka melihat ke atas, dibandingkan dengan lantai pertama yang kosong, lantai dua dipenuhi orang. Tampaknya tidak ada satu tempat pun yang bisa memuat satu orang lagi. Tidak hanya orang-orang dari kantor pendaftaran kedua universitas tetapi dua peraih skor tertinggi yang datang ke center sebelumnya juga dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Penyelenggara merasakan ada yang tidak beres dan takut akan terjadi kecelakaan dengan begitu banyak orang di lantai dua. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengirim penjaga keamanan sampai ke lantai dua dan dengan cepat melindungi Fang Qiyu. Fang Qiyu. Seorang anggota staf penyelenggara datang dengan penjaga keamanan dan memanggil Fang Qiyu, "Ada terlalu banyak orang di sini. Kami takut hal buruk akan terjadi jika mereka terus menekan." Selain itu, sebagian besar ruang ini telah ditempati oleh booth konsultan universitas, sehingga tidak mudah untuk membuat penataan di sini sekarang. Oleh karena itu, kami ingin mengundang Anda ke ruang pameran B1 di sebelah kami. Tidak ada acara yang diadakan di sana, yang lebih aman. Baiklah. Fang Qiyu mengangguk sekaligus. Awas, semuanya. Jangan dorong. Di bawah perlindungan penjaga keamanan, Fang Qiyu memberitahu orang banyak di sekitarnya saat dia keluar. Untung ada banyak orang tua yang hadir, sehingga ketertiban tetap terjaga dengan baik. Beberapa menit kemudian, di bawah pengawasan penjaga keamanan, Fang Qiyu datang ke ruang pameran lain di sebelah. Seperti yang dikatakan staf, tidak ada apa-apa di aula, yang sangat kosong. Tetapi begitu Fang Qiyu masuk, para siswa dan orang tua dari sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi juga datang, dan segera seluruh aula dipenuhi orang. Adapun aula tempat sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi harus diadakan, lantai pertama dan kedua dari aula itu kosong begitu orang pergi. Bahkan banyak mahasiswa dari universitas yang datang untuk merekrut mahasiswa baru juga mengikuti Fang Qiyu ke ruang ujian di sini. Tidak ada jalan lain. Bukan karena mereka tidak ingin merekrut siswa, tetapi sebenarnya tidak ada yang datang kepada mereka. Semua orang ingin melihat Fang Qiyu. Karena mereka tidak bisa merekrut siswa, mereka mungkin juga pergi bersama mereka untuk melihat apa yang akan dilakukan Fang Qiyu. Mereka pergi ke ruang pameran lain. Di bawah pimpinan Satpam, Fang Qiyu langsung naik ke panggung di tengah aula. Saat ini, perlengkapan audio sudah disiapkan di atas panggung. Seorang anggota staf maju dan menyerahkan mikrofon ke Fang Qiyu sambil berkata, "Semuanya sudah siap di sini. Kami tidak bisa membiarkan orang mengikuti Anda kemana-mana. Sesi konsultasi untuk pendaftaran perguruan tinggi masih harus dilanjutkan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan mengucapkan beberapa patah kata kepada orang lain."
Baiklah. Fang Qiu mengambil mikrofon dengan senyum masam. Jika itu adalah seorang selebriti dalam lingkaran hiburan, itu akan dianggap sebagai pertunjukan komersial, bukan? Meskipun dia masih bingung mengapa dia tiba-tiba muncul di atas panggung, dia hanya bisa melakukannya atas permintaan penyelenggara karena staf mengatakannya dan ada begitu banyak orang di tempat kejadian. Namun, semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam sesi konsultasi untuk pendaftaran perguruan tinggi berkumpul di sini. Bukankah ini kesempatan bagus untuk mempublikasikan pengobatan Tiongkok? Sebuah pikiran melintas di benaknya. Fang Qiu menyalakan mikrofon dan berkata, "Terima kasih atas sambutan hangat Anda." "Terima kasih banyak." Begitu Fang Qiu membuka mulutnya, semua orang yang hadir fokus padanya sekaligus. Kebisingan berangsur-angsur memudar, dan aula segera menjadi sunyi. Sebenarnya, di atas panggung, Fang Qiu melihat ke semua orang dan berkata, "Kali ini, saya diatur oleh pemimpin sekolah untuk melayani Anda. Mereka mengatakan kepada saya bahwa siswa dari Provinsi Qilu sangat cocok untuk belajar pengobatan Tiongkok karena mereka bersungguh-sungguh dan pekerja keras. Anda harus memenuhi reputasinya, bukan?" Di bawah panggung, para siswa mengangguk dan orang tua mereka juga sangat senang. Fang Qiu menarik napas dalam-dalam, menekan bibirnya, dan melanjutkan dengan senyuman, "Setahun yang lalu, seperti kalian semua, saya juga seorang calon mahasiswa. Tetapi saat itu, tujuan saya sangat jelas. Saya ingin mendaftar ke Universitas Pengobatan Cina, jadi saya menjadi mahasiswa di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak memiliki penyesalan tahun ini, karena saya telah melihat pesona pengobatan Tiongkok dalam setahun terakhir, dan saya telah mengalami pencapaian dan kebahagiaan dalam menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka. Saya tahu bahwa dalam masyarakat saat ini, kita membutuhkan semua jenis bakat. Setiap orang memiliki bakat dan minat yang berbeda. Dan masing-masing dari kita memiliki preferensi sendiri. Bagaimanapun, pengobatan Tiongkok adalah kekayaan berharga yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita di Huaxia. Itu perlu diwarisi dan dibawa oleh keturunan. Kemampuan saya terbatas. Sekarang hanya ada beberapa talenta di seluruh industri pengobatan Tiongkok, jadi kami membutuhkan orang yang lebih ambisius." Berbicara tentang ini, Fang Qiu sedikit mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit kesedihan di wajahnya, seolah-olah dia sedih atas penurunan bakat dalam pengobatan Tiongkok. Dia melanjutkan, "Tentu saja, saya tidak akan dengan sengaja membujuk Anda untuk memilih pengobatan Cina sebagai jurusan Anda. Saya tahu bahwa Anda memiliki pilihan sendiri. Saya hanya ingin meminta siswa yang tertarik dengan pengobatan Cina untuk mempertimbangkan pengobatan Cina. Tidak hanya Universitas Pengobatan Tiongkok Jiangjing, tetapi juga perguruan tinggi pengobatan Tiongkok lainnya yang sama." Berbicara tentang ini, Fang Qiu melirik ke arah penonton dan menemukan bahwa semua orang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Tampaknya mereka sedang mendiskusikan apakah mereka harus mendaftar ke Universitas Pengobatan Cina atau tidak. Saat dia melihat ini, Fang Qiu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Toh, sewa pusat pameran itu tidak murah. Itu adalah tempat yang cukup luas. Dan penyelenggara sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi juga khawatir. Karena itu, hal pertama yang harus dia lakukan adalah membubarkan kerumunan itu secepat mungkin. "Baiklah." Fang Qiu berbicara lagi dengan sungguh-sungguh, "Hari ini, adalah sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi. Saya tidak bisa menyita terlalu banyak waktu Anda, karena ini adalah momen kritis bagi Anda untuk membuat pilihan penting dalam hidup Anda. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah kembali dan melanjutkan konsultasi. Atas nama industri pengobatan Tiongkok, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua." Setelah itu, Fang Qiu membungkuk kepada semua orang yang hadir dan siap untuk pergi. Namun, begitu dia menggerakkan kakinya, orang-orang di barisan depan tidak senang. "Jangan pergi. Kami akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kamu hanya berbicara beberapa kata dan kamu pergi." Orang-orang terus berteriak. Setelah mendengar itu, Fang Qiu langsung tersenyum masam. Begitu dia pergi, dia akan kembali untuk terus membantu. Dan kelompok orang ini pasti akan mengikuti di belakangnya. Jika dia tidak kembali, orang-orang ini pasti tidak akan kembali untuk terus berpartisipasi dalam sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi. Tak berdaya, Fang Qiu berhenti dan berbalik. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Fang Qiu, kenapa kamu tidak tampil?" Begitu dia mengatakan itu, semua orang mulai mengikutinya sekaligus. "Iya, ayolah. Tunjukkan pada kami." Melihat kerumunan yang antusias, Fang Qiu tidak punya pilihan selain bertanya dengan senyum masam, "Apa yang harus saya tunjukkan?"
Raungan keras terdengar dari kerumunan. Mari kita lihat bagaimana Anda memperlakukan pasien. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di aula langsung tertawa terbahak-bahak. Di atas panggung, Fang Qiyu tersenyum lebih kecut. Bagaimana dia bisa merawat pasien? Tepat ketika Fang Qiyu tidak berdaya, aduh, kepalaku sakit. Aduh, kakiku sakit. Aduh, aku merasakan sakit di pantatku. Aduh, pantatku sakit. Oh, kenapa aku merasa seperti menjadi gemuk? Untuk sesaat, orang-orang membuat segala macam suara. Tentu saja, Fang Qiyu tahu itu. Mereka hanya bercanda, jadi dia secara alami tidak akan peduli tentang itu. Namun, karena semua orang sangat ingin menonton pertunjukan, untuk membiarkan sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi berlanjut, Fang Qiyu harus dengan serius menyapu kerumunan untuk melihat apakah ada siswa yang cocok untuk sekolah mereka.